Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, mari kita melihat energi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Yuk, secara general ya, pembacaan umum ini untuk semua yang nonton ya. Semoga banyak yang tertarik. Kalau memang kali ini bacaannya nggak cocok di awal ya, jangan dipaksakan, mungkin kali ini bukan untuk kalian, untuk penonton yang lainnya ya. Kalau yang nggak cocok bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok seperti itu. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Pembacaan general. Seseorang yang kalian pikirkan itu siapa ya? Kita lihat. Untuk ini general ya. Untuk yang ingin personal reading nanti di belakang video ini silahkan disimak, nanti saya jelaskan. Saran saya tonton dari awal hingga akhir ya teman-teman, supaya tidak silih pihim ya, tidak salah paham. Oke, kita lihat. Seseorang yang kalian pikirkan ini siapa? Seseorang yang kalian pikirkan adalah yang pernah meninggalkan atau mungkin yang membuat kalian sedih ya. Ada beberapa yang sampai membuat kalian depresi. Ada yang berpisah tapi berakhir ya, hubungannya itu berakhir dengan tidak bahagia. Ada beberapa yang di sini menyesali perpisahan, ada yang sakit sekali ya, sakit sekali dalam hubungan ini ya. Kebanyakan adalah hubungan yang sedang tidak baik-baik saja ya. Mungkin seseorang ini meninggalkan kalian ya, atau kalian yang yang meninggalkan seseorang ini. Karena ini teman-teman general, jadi bisa vice versa atau terbolak-balik energinya antara energi seseorang yang kalian pikirkan. Ini kita tarik energi untuk ceritanya atau kisah bersama dia dan bagaimana dianya itu dulu ya. Itu harus dipastikan apakah sesuai dengan kalian. Untuk melihat energi dia, kondisi dia dan sebagainya, perasaan dia, nanti setelah ini cocok atau tidak. Seseorang ini mungkin pernah menjanjikan ya, banyak janji. Kemudian sudah seakan-akan kayak memberikan banyak harapan kepada kalian. Orang ini ya. Kalian sudah terlanjur berharap ya. Termasuk di sini kalian terkecoh oleh janji-janji dan juga oleh secara penampilan atau mungkin secara performance ya. Orangnya banyak duit, orangnya menjanjikan kebahagiaan, kemudian orangnya seakan-akan bisa dipercaya ya. Ternyata tidak. Kalian berpikir orang ini bisa membahagiakan kalian. Mungkin juga banyak janji-janjinya untuk membahagiakan kalian. Ternyata zong ya. Coba kita lihat. Oke. Beberapa di sini sempat sih menunggu orang ini, atau mungkin kalian sampai saat ini menunggu orang ini ya. Menunggu orang ini sehingga kalian juga banyak yang terdiam dan banyak hal di dalam hidup kalian yang terbengkalai ya. Kalian mungkin juga menghabiskan banyak waktu, saya kira ini agak sia-sia untuk menunggu janji dia. Ya, seperti itu. Oke. Orang ini membuat hidup kalian menjadi lebih berat daripada sebelumnya, ya. Ada beberapa di sini yang tetap menunggu, ya, bersabar, menunggu, berharap ada hubungan yang baik lah, istilahnya ada keharmonisan. Ya. Ada di sini yang bertahan ya, untuk menunggu atau mungkin karena ada masalah yang belum selesai,
Jadi seperti kalau saya lihat sih banyak waktu terbuang di sini untuk orang ini. Ya. Oke. Di sini banyak yang sangat berat karena hubungan ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk kita melihat lebih dalam lagi untuk penambahan saja ya. Saya akan bacakan zodiak dari sun-nya saja. Untuk moon rising Venus-nya silakan kalian sesuaikan sendiri kalau kalian paham untuk sun moon rising dia atau sun moon rising Venus mungkin ya punya kalian. Di sini banyak sekali energi-energi dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, oke, Cancer, Pisces, Scorpio dari elemennya air juga ada. Ada semua teman-teman, Capricorn, Virgo, Taurus juga ada. Ada semua ya. Ada semua yang kuat adalah Cancer, Pisces, Scorpio, juga Leo, Aries, Sagittarius. Oke, seperti itu. Kita lihat ya teman-teman untuk inisialnya. Inisial ini sebagai tambahan juga. Ya. Kalau zodiak dengan dan inisialnya itu cocok ya masuk. Tapi ceritanya nggak masuk, jangan ya, karena ini pembacaan tarot, jadi lebih kepada kartunya. Kalau memang inisial dan zodiaknya ada, itu mungkin bisa nggak sampai 50% saja kecocokannya. Kita lihat ya, kalau yang nggak cocok dengan ini, mungkin kalian bisa kalau masih ingin menonton untuk pencerahan atau untuk pesan semestanya di akhir, monggo silakan. Tapi kalau nggak cocok sama sekali, jangan diambil hati ya. Kita lihat inisialnya di sini ada B, I, P, V, W, Y. Inisialnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting kartunya cocok, sesuai dengan yang kalian alami. Oke, di sini D, F, S, di sini M. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan. Oke, ini kalau ini kisah kalian, mungkin ini energi kalian atau energi dia ya. Kita lihat sih untuk yang masuk ke dalam cerita ini, kondisi dia saat ini seperti apa? Kondisinya ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Kalau dia yang meninggalkan, apakah ada penyesalan? Apakah memang sudah nggak mau tahu, cuek-cuek saja? Atau di sini ada energi yang lain? Kita lihat ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Saat ini dia banyak pergerakan, ya, dia produktif, ya, sedang produktif, banyak pergerakan untuk apa, ya, banyak masalah-masalah yang sedang diselesaikan, ya. Oke, karena orang ini banyak ya, banyak urusan, banyak keinginan, banyak apa ya, cita-citanya banyak, keinginannya banyak, mimpi-mimpinya banyak yang ingin diwujudkan. Dan orang ini bukan orang males, orang ini orang rajin. Jadi untuk mewujudkan keinginan-keinginan dia banyak effort. Bentar ya. Oke. Kondisi dia saat ini lagi getol produktif
Untuk apa sih? Untuk bisa menikmati hasilnya. Wah, lagi rajin ya, lagi rajin. Terutama di sini yang ingin dibahagiakan adalah orang-orang terdekatnya. Oke. Orang ini saya lihat kok kayak lagi mood banget ya. Lagi mood, energinya lagi full power. Lagi full power untuk bisa cari duit, bisa mengawali satu usaha. Kalau dalam cinta gimana? Kalau dalam cinta ya, orang ini juga lagi getol. Segala sesuatu di dalam hidup dia, segala sisi kehidupan dia ingin dia maksimalkan. Pencapaiannya itu supaya kelihatan ya. Oke. Ya, lagi semangat memulai banyak hal yang baru-baru ya. Lagi semangat sampai kecapean, tapi di dalam hatinya di sini ada sesuatu yang terpendam. Termasuk juga fantasi-fantasi dia ya, maksudnya mimpi-mimpi dia, keinginan-keinginan dia banyak. Sampai di dalam alam bawah sadarnya itu kayak terpacu gitu loh. Orang ini sangat semangat sekarang. Apakah dia juga bersemangat kepadamu ya? Apakah kalian masih ada di dalam hatinya atau pikiran dia, atau justru orang lain ya, atau mungkin hal lain, kalian nggak masuk dalam salah satu mimpinya yang banyak tadi itu ya. Coba saya lihat ini. Apakah kalian masih ada di dalam hati pikiran dia? Seseorang yang pernah meninggalkan kalian atau yang kalian tinggalkan ini, yang pernah membuat beban begitu banyak ya. Kalau rasa penyesalan, saya kira di sini dia tidak banyak penyesalan. Saya kira tipis sekali energi untuk penyesalan. Malah bagaimana caranya supaya apa yang dia inginkan itu terwujud. Pasca berpisah denganmu, dia merasa bebas. Merasa bebas bergerak kemana saja, mengembangkan diri. Oke. Ini bisa dia, bisa kalian. Ada energi feminin di sini. Mewujudkan harapan-harapannya. Oke. Oke, di sini walaupun dia banyak bergerak, saya lihat hatinya sepi, teman-teman. Hati ya, perasaan kayak hal-hal yang terkait dengan mungkin cinta, atau mungkin kadang-kadang orang gini teman-teman. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, kayak lagunya Dewa. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri, merindukan kamu. Di sini saya lihat dia walaupun banyak kerjaan, banyak yang dia fokuskan, ya, banyak pergerakan, tapi di sini dia masih merasa sepi, hatinya yang sepi. Kita lihat lagi ya. Kalau kalian perempuan atau mungkin kalian punya energi feminin, di sini saya lihat, oke, ada yang rindu. Kalau kalian wanita ya, atau mungkin energinya lebih banyak femininnya, apakah dia sudah nggak ingat atau apa? Masih ingat. Sebenarnya di sini ingin berkabar ya. Ya, ingin berkabar. Beberapa ada yang sedang menunggu kabar ya. Kemudian ingin memulai untuk memberi kabar, tapi ini hanya energi ya. Energi keinginan. Oke.
Oke. Di sini beberapa, kalau yang pernah menghadirkan ya atau mungkin meninggalkan kalian dan memilih orang lain, saya kira ternyata dia sekarang rindu kalian ya, walaupun awalnya dia merasa kebebasan, merasa kemudian seperti terbebas, kemudian bisa lepas ya, kemudian bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi ternyata di sini dia merasa sepi, dan kalau dia memang memilih orang lain, ternyata setelah memilih orang lain ini dia juga tidak merasakan nyaman, justru merasakan keterikatan. Dan kemudian setelah itu dia mengingat kalian. Tapi di sini tidak ada rasa penyesalan. Mungkin orangnya punya karakter ya, gengsian atau mungkin jaim, tidak mau mengakui kesalahan, modelnya seperti itu. Tapi kalau ingat kalian dia ingat. Kalau dia ingat, apa yang terpikir di pikirannya? Apakah dia ingin kembali? Kalau di sini ingin berkabar sih ya. Paling tidak tahu kabarnya gitu ya. Tapi kita lihat lagi ya. Setelah dia mengingat kamu, hanya ingat aja kemudian ya sudahlah atau bagaimana? Setelah dia mengingatmu, apa reaksi dia? Apa reaksinya dia setelah teringat sama kalian dan merasa bahwa apakah di sini dia merasa menyesal? Ada sih penyesalan sedikit penyesalan. Tapi memang mungkin orangnya bukan tipikal yang mau menunjukkan rasa penyesalannya atau mungkin mengutarakan bahwa aku merasa menyesal, enggak. Coba kita lihat ya. Reaksi dia. Jika dia mengingatmu dan ingin berkabar denganmu, ingin tahu kabarmu, reaksi dia gimana? Oke, di sini beberapa. Gini. Beberapa itu ada yang gini. Ini kartu Hierophant itu kartu aturan ya, kartu hukum yang berlaku. Kalau dia ingat kalian, di sini silakan kalian sesuaikan ya. Beberapa memang ada yang sudah menikah, ada yang mungkin sudah berkomitmen untuk kita nggak usah berhubungan lagi. Ya itu yang jadi kendala untuk mungkin dia ingin berkabar atau apapun terkendala sama itu. Kemudian di sini dia juga menyadari bahwa gimana saya mau menghubungi kamu atau mungkin mau menjalin lagi atau koneksi ya, terkoneksi dengan kalian. Karena di sini ada peristiwa-peristiwa yang atau mungkin hal-hal yang menyebabkan salah satu dari kalian itu terpuruk. Mungkin dia ya membuat ya, seperti yang di awal ya, membuat kalian begitu sampai depresi ya. Masa saya tiba-tiba datang atau mungkin tiba-tiba muncul berkabar, kok kesannya gimana ya gitu. Reaksi dia masih memikirkan apakah layak saya itu untuk menghubungi kamu lagi, apakah kamu mau menerima. Itu sih. Coba. Jadi ada energi-energi takut atau ragu, takut ditolak, takut disengitin. Reaksi dia. Oke. Akhirnya dia memilih kalau ingat sama kalian, kalau sepi, ya walaupun ada penyesalan, ingin berkabar, dia akhirnya menutup mata, menutup telinga, ya, berusaha untuk menahan tidak komunikasi akhirnya. Ya sudahlah, akhirnya seperti itu. Walaupun keinginannya besar, tapi sebesar-besarnya keinginannya dia masih tahu aturan, istilahnya seperti itu. Ya. Kita lihat lagi reaksi dia. Oke. Di sini ada rasa malu ya,
rasa malu untuk menghubungi kalian atau terkoneksi lagi sama kalian. Jadi sebenarnya di sini bukan rasa bersalah tapi tahu diri ya, tahu diri bahwa aku pernah bikin salah sama kamu. Masa ujuk-ujuk saya menghubungi kamu, atau walaupun ini sudah lama, mungkin kamu sudah memaafkan atau apapun, aku yang nggak pede. Oke, lanjut ya. Oke. Akhirnya apa ya, dia tidak melakukan apa-apa memang. Tidak ingin melakukan apa-apa. Cuman sebatas keinginan seandainya ya, seandainya aku bisa tahu kabar kamu, kita bisa ngomong-ngomong lagi. Oke, bentar. Reaksi dia kalau ingat kalian, dia mengingat banyak kebaikan kalian, banyak cinta di antara kalian baik. Kemudian di sini itu kalian selalu ada untuk dia, sehingga dia itu merasa kamu baik. Yang jelas kamu baik, teringat kebaikan-kebaikan kalian. Kemudian kalian juga orang yang pernah menguatkan dia ya, walaupun di sini ada energi-energi toksik ya, energi-energi kecanduan, kemelekatan satu sama lain ya, yang sulit sekali dipisahkan. Kemudian dia juga merasa kalian membuka banyak pikiran atau membuka banyak wacana-wacana yang sebelumnya dia nggak tahu ya. Kalian memberikan banyak hal. Kemudian di sini dia saat teringat kamu ya, tapi hanya sebatas teringat aja. Lebih banyak di sini kayak malu ya kalau harus terhubung. Berarti dia di sini itu perasaannya gimana ya? Perasaannya apakah masih ada perasaan sayang, cinta, atau memang ya itu hanya sebatas kenangan saja? Kita lihat ya. Apakah dia masih ada perasaan kepadamu? Perasaan yang gimana? Perasaan yang gimana? Perasaan dia kepadamu dia masih ingin ya, masih ingin untuk bisa terhubung, terkoneksi ya. Perasaan dia kepadamu karena dia punya salah di sini ya. Dia sebenarnya nggak ingin bermusuhan, tidak, dia tahu dia salah ya. Tapi di sini dia itu perasaannya saat bersama kalian itu kan tenang ya. Dia ingin itu ada lagi. Dan saya nggak minta mulu-mulu, asal kamu bisa memaafkan, asalkan kamu bisa menerima saya ya. Kemudian kita bisa jadi teman atau jadi apapun. Yang jelas saya ingin terkoneksi, nggak ingin terputus. Itu. Berarti saya lihat mungkin perasaannya masih ada ya, walaupun bukan perasaan cinta, perasaan apapun, tapi pengen rukun aja. Oke. Perasaannya cinta ternyata. King of Cups di sini. Ya, King of Cups. Dia ingin memberikan cinta lagi. Ada di sini memang perasaannya selain besar, seperti ada keinginan untuk menebus atas perbuatan-perbuatan dia yang dulu ya, mungkin juga mengklarifikasi. Kemudian di sini juga ada yang namanya perasaan dia itu sebenarnya ada optimisme ya, dia yakin kalau seandainya aku mau hubungi, mungkin kamu mau lagi, entah apapun. Aku sebenarnya tahu juga kamu bukan orang yang jahat, kamu pasti mau menerima saya ya, walaupun mungkin adalah hal-hal yang mungkin masih ada kemarahan atau apapun, tapi kamu orang baik, nggak mungkin kamu itu menghardik atau apapun ya. Di sini dia itu perasaannya optimis sih, masih optimis sama kalian. Oke.
Di sini ada beberapa, kalau yang terkait dengan hutang, dia di sini ingin membayar hutang, termasuk hutang-hutang janji, hutang-hutang apa yang telah kalian korbankan atau atas kehilangan-kehilangan kalian pada saat bersama dia. Perasaannya saya kira besar sekali karena di sini King of Cups, ya. Cuman mungkin tidak tersampaikan secara nyata bahwa dia menyesal atau apapun. Oke. Tapi ini tidak mudah bagi saya untuk mengemukakan perasaan atau mungkin serta-merta menuju kamu, ya. Ada beban-beban perasaan, ya mungkin ya gengsi itu tadi ya, menahan dan sebagainya. Ya sudahlah. Biarlah dia dengan menahan, mungkin dia pernah punya salah kemudian merasa salah tingkah sendiri dan merasa lebih tahu diri gitu ya. Ada di sini pelajaran terkait dengan mungkin dia pernah mencurangi kalian, mungkin meninggalkan begitu saja, atau memilih seperti yang awal ya, memilih orang lain bukan kalian ya. Walau apapun pilihannya pada saat itu, apapun alasannya, mungkin di sini berpisahnya kalian itu berakhirnya itu dengan tidak baik, dengan tidak baik-baik saja gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan, janji yang belum ditunaikan, hal-hal seperti itu. Tidak sama di awalnya dulu mungkin banyak janji, banyak hal-hal manis. Oke, itu sih perasaannya dia kepadamu. Oke, tadi dia sudah perasaannya dia saat dia teringat kalian. Dia merasa kesepian kondisinya sekarang, tapi untuk membuat banyak produktif ya, mungkin banyak kerja, memfokuskan dalam hal pekerjaan atau hal yang lain, tapi dia masih teringat sama kalian karena kalian adalah orang baik. Ini saya mengulas ya, bukan mengulang-ulang ya, mengulang-ulang enggak, tapi mengulas untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk bisa datang kepada kalian mungkin karena dulu sudah ada komitmen, sudah ada keputusan yang tegas, atau mungkin di sini ada yang punya pasangan sehingga tidak semudah itu. Ada aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar-langgar seenaknya ya. Kemudian perasaan dia besar. Terus apa lagi yang mau dilihat? Harapan dia. Kalau rencananya sih dia punya rencana, tapi ternyata juga masih pending gitu loh. Rencananya itu masih di bawah 50% lah. Orang boleh kan berencana atau berangan-angan kan boleh, bebas. Tapi untuk mewujudkan saya kira di sini untuk keinginan mewujudkannya masih belum ya. Harapan dia, apakah dia ingin kalian yang memulai ya? Atau mungkin harapan dia, apalah harapan dia terhadap kalian? Coba saya lihat. Harapan dia kepadamu itu apa? Harapan dia kepadamu. Dia punya harapan nggak? Kalau tadi sih sekilas ingin dimaafkan, tapi kita mau lihat lebih jelasnya. Ingin dimaafkan, atau ingin berteman, atau paling tidak terputus koneksinya. Masih ingin terus terhubung. Harapan lainnya ada nggak? Harapan dia. Harapan dia, jangan berpikiran terlalu buruk tentang diriku. Oke. Harapannya kalau bisa terkoneksi lagi ya. Aku masih banyak hal yang ingin saya wujudkan bersama dirimu. Atau mungkin mau bayar utang tadi ya. Harapannya dia seperti itu. Ya, bayar utang juga ada. Utang janji, utang apapun. Harapannya dari dirimu yang jelas dia ingin kalian mau membuka diri ya,
Dan tolong maafkan saya, hilangkan sakit-sakit karena perbuatan saya. Enak nih. Ada beberapa yang gitu, enak aja. Bunda, saya diblokir ya. Berapa lama blokirnya? Kalau barusan saja, kemudian berpisahnya juga barusan, ya mungkin masih masuk ya. Walaupun bacaan saya ini timeless, tapi tetap kita harus realistis ya. Jangan hanya karena kartu tarot kita menghalu seakan-akan ini bacaan untuk kalian. Ya, harus realistis juga kalau memang sudah semua medsos ya atau sosmed atau media komunikasi diblokir sehingga kalian mau usahanya gimana nggak bisa kan, ya berarti memang dia nggak mau gitu aja ya. Tapi dia lihat status saya, orang bebas sebenarnya ya lihat status atau stalking atau apa. Itu kita bisa bahas di lain waktu ya soal dia yang meninggalkan kamu tapi masih stalking, apa maksudnya itu nanti. Karena saat ini kita tidak membaca soal itu temanya, atau mungkin bacaan ya. Bacaan kali ini energinya bukan energi-energi itu ya. Jadi kita fokuskan ke ini aja. Oke, jadi di sini dia ingin menyembuhkan luka batin kalian. Harapannya ya kalian bisa memaafkan dia, kemudian bisa menjalin atau terkoneksi lagi walaupun apapun konsepnya ya. Paling tidak dia tahu kabar kalian aja dia sebenarnya sudah senang. Adakah yang ingin dia sampaikan kalau ketemu atau mungkin bisa berkomunikasi? Kita ambil 3 aja kartu. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Ya, sebenarnya unek-uneknya apa sih? Kenapa banyak sekali kartunya, Bunda? Ya, untuk pembatasan supaya nggak kelantur kemana-mana. Dipersempit. Karena setiap kartu itu bisa banyak arti. Tergantung sebelah-sebelahnya, atas bawahnya, sama intuisinya. Oke. I'm becoming a better person. Saya akan menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin saya ingin datang kepadamu, walaupun bukan secara nyata orangnya datang ya. Orangnya jauh, Bunda. Di sana loh, di Antartika ya. Di benua Antartika gitu ya, atau mungkin orangnya masih itu di Tibet ya, bertapa di sana ya, yang logis saja ya, tidak ujuk-ujuk datang, mungkin hanya energinya saja ya, karena kartu tarot membaca energi teman-teman ya. I'm becoming a better person. Saya mungkin kalau memang sudah menjadi orang yang versi baru yang lebih baik, mungkin aku ingin sekali bertemu sama kamu ya. Kalau memang aku harus bertemu atau berkomunikasi dengan kamu, di sini aku nggak mau begini-begini aja jadi orang yang seperti di masa lalu yang mungkin pandangan kamu ini buruk. Aku nggak mau seperti itu. Jadi aku ingin datang dengan versi yang lebih baik, bukan terbaik tapi lebih baik. Lagi ya, yang baik-baik ini diaminin teman-teman ya. Kalau memang kisahnya nggak sama ya, berbeda dengan yang terbaca di sini, jangan dipaksakan. Mending kalian nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Kita lihat ya. I know that I crossed the line with you. Oke. Cross the line. Oke. Saya mungkin cross itu membuat satu batasan ya. Bentar, saya tanyakan dulu ya. Oke, kata suami saya melewati batas ya. Saya tahu saya melewati batas with you. Maksudnya bisa kalau with you itu kan bersamamu ya. Ini bisa jadi hubungan kita itu sudah melewati batas sebenarnya dulu-dulu ya. Atau mungkin di sini bisa diartikan bahwa saya tahu bahwa saya itu keterlaluan sama kamu ya. Itu. Saya keterlaluan sama kamu. Mungkin aku harus kalau aku kembali sama kamu, aku nggak mau jadi seperti orang yang dulu. Aku ingin kamu berpikiran bahwa aku sekarang sudah berbeda dan aku sekarang lebih baik. Nih ya.
yang tadi. Lanjut. Oke. I look for you everywhere. Di sini beberapa memang cari kamu. Artinya mungkin tidak semata-mata mencari ya di pasar, nyari mana itu ya. Atau mungkin di kolong jembatan gitu ya. Enggak, atau mungkin di mall, siapa tahu ketemu. Sebenarnya bukan gitu, tapi mencari sosok kamu, energi kamu, kenyamanan yang pernah kamu berikan ya, yang dia tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dia memandang kalian itu baik gitu loh. Dan dia mencari hal itu sebenarnya. Ya, jadi mungkin dia merindukan hal-hal baik dari dirimu. Dan dia kali ini mungkin belum bisa menuju kalian, walaupun itu hanya sebatas energi. Karena ya itu tadi, mungkin dia orang yang tahu diri. Begitu. Kalau memang yang kalian punya konflik sebelumnya, apakah dia marah, benci, atau tidak? Ini bonus ya. Apakah dia masih marah sama kalian? Atau dia nggak marah? Sebenarnya nggak ada kemarahan di sini. Sebentar, saya ambil kartu yang lain. 3 aja. Apakah dia membenciku? Ini untuk yang ada konflik ya. Yang nggak ada konflik nggak usah. Atau ada permasalahan ya. Permasalahan maksudnya di luar yang cerita tadi. Apakah dia membencimu? Kalau perasaan cinta ya, cinta tapi benci kan ada. Cinta ya cinta, tapi ada marahnya. Adakah kemarahan, kebencian? Oke, The Magician. Dikasih banyak, ini 3, terlalu banyak. Saya cuma butuh 1. Ini banyak. Saya cuma butuh 1. Apakah dia membencimu atau masih ada kemarahan? Sabar ya teman-teman ya. Sabar ya. Ini yang nonton nggak sabar. Oke. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya bukan marah ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus dia lindungi. Ya, harus dia lindungi. Kemudian The Lover, Four of Pentacles, dan Four of Wands. Untuk orang-orang yang sudah menikah di sini atau punya pasangan, mungkin dianya ya. Kalau dianya punya pasangan, memang kan dia harus memilih. Bersama kalian itu ikatannya, mungkin kalian kalau dia sudah menikah, kalian mungkin orang lain ya, orang cinta keberapa mungkin ya. Di sini sebenarnya kalau cintanya cinta, tapi kan ini melekat ya, lebih kepada nafsu, hasrat, keinginan yang besar dan lain sebagainya. Di sini itu dia tidak menginginkan satu yang melekat gitu loh. Ya, kalau terlalu melekat, saya harus mengamankan rumah tangga saya. Ya, itu kalau yang sebagai mungkin pihak lain ya. Kalau di sini pasangan atau apapun konsep hubungan kalian di luar yang barusan saya sebutkan, di sini ini apakah dia benci? Sebenarnya enggak ya, Cuman lebih kepada memang waktu itu
saya salah pilih atau mungkin saya terlalu apa ya, terlalu gegabah ya, terlalu gegabah. Jadi apakah di sini ada kebencian? Sebenarnya bukan kebencian sih, nggak ada kebencian atau kemarahan ya. Tapi memang ya kalau memang itu sudah terjadi, nggak apa-apa. Saya kira orang ini adalah orang yang tidak mudah memendam dendam atau yang marah-marah seperti itu, tidak. Tapi lebih kepada saya kok sulit ya menyampaikannya ya. Bukan benci. Tapi ya sudahlah, mungkin waktu itu memang waktu itu ya. Lebih baik kita tidak terhubung untuk sementara gitu loh ya. Tapi kenapa ya saat ini, ya saat kartu ini ditarik, saya ingin yang tadi gitu loh. Paham ya? Bisa dipahamin nggak? Saya itu memang bukan kayak tarot reader lain yang kayak penyiar yang ngomongnya tuh harus gitu ya. Kok bisa ya? Apa langsung sebegitu cerdasnya sehingga bisa langsung gitu dan enak gitu nyampeinnya. Kalau saya pikir dulu. Karena ya bagi saya baca tarot itu harus kan untuk membuat konten itu kan harus ada tanggung jawab moralnya ya. Nggak hanya sekedar dibaca menyenangkan dan indah gitu. Tapi esensi untuk kartu tarotnya sendiri lepas gitu. Saya nggak mau dan kemudian apa yang saya bacakan ini kan menyangkut juga banyak hal gitu loh, apalagi soal rumah tangga dan sebagainya. Kalau nggak hati-hati, riskan sekali gitu loh. Rentan untuk fitnah, rentan untuk permasalahan baru, ya kan? Bertanggung jawab moral, ya. Tanggung jawab moralnya harus ada di sini. Termasuk kenapa saya tidak membaca jodoh maut rezeki hal-hal kedepannya, ya. Itu menyangkut akidah, keimanan. Karena di setiap agama apapun nggak boleh lihat yang kedepannya itu. Buat apa itu kuasanya Tuhan mutlak, bukan kuasanya tarot ya, bukan kuasanya peramal. Walaupun memang ada yang seperti itu meramal 3 bulan ke depan rezeki kamu bagaimana. Kalau saya nggak yakin ya, dan nggak perlu dilihat-lihat ya, nggak perlu gitu ya. Oke, saya kira itu aja. Pesan semestanya pakai nggak? Butuh nggak pesan semesta? Pesan semesta untuk kalian, ya pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Ya nggak masuk, ya kalau memang ini baik diambil, nggak baik ya jangan diambil. Saya ambil 3 ya, saya ambil 3 saja. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Spiritual path. Your true belief are becoming clearer to you, which prompt you to make necessary life changes. Jadi gini, kalau kalian yang sudah memilih untuk merubah hidup kalian, gak lagi mungkin berharap sama orang ini, karena tadi ya di awal sekali menunggu-nunggu membuang waktu. Mungkin ada beberapa yang memang sudah memikirkan udah gak layak deh dipikirin, saya mending fokus ke hal yang lain yang lebih manfaat gitu ya. Itu bagus karena di sini hal-hal kemudian masih ada tugas lagi. Kalau memang sudah nggak mau sama orang ini, udahlah itu udah masa lalu lewat, saya sudah nggak mikirin lagi, bagus ya. Tapi satu hal-hal kayak kemarahan atau kesedihan, hal-hal negatif, energi negatif yang terkait dengan orang ini, dengan hubungan ini harus juga dihilangkan ya, dilepaskan, istilahnya seperti itu. Dilepaskan supaya apa? Supaya untuk kedepannya kalian bisa kalau energi negatif itu menghalangi hal-hal yang positif kan. Jadi kalau itu belum dilepaskan, hal-hal positif sulit masuk sehingga kalian untuk kedepannya itu nggak bisa clear di sini, nggak bisa bersih, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kaca buram ya, kaca mobil buram, kedepannya itu kan kayak buram, nggak bisa jelas gitu. Kalian harus menghilangkan itu dengan apa? Dengan mungkin banyak doa, berusaha melepaskan, mungkin memaafkan ya. Saya bisa memaafkan tapi saya tetap tidak terima, oke lah, itu mungkin pilihan. Tapi menurut saya itu meruginya banyak ya. Karena nggak ada gunanya.
Karena dia toh juga nggak tahu, ya kan? Dia dengan kehidupannya mungkin dia sudah bahagia, sudah banyak perubahan, sudah healing dan sebagainya, sudah positif, sudah bisa menerima hal-hal yang baik. Sementara kalian enggak. Hanya karena padahal dia enggak gitu loh. Kan rugi ngapain gitu. Oke, itu sih. Dan kemudian di sini kalau memang banyak hal ya yang sudah kalian lakukan untuk melepaskan ya, masih mungkin dalam proses hidup kalian, saya yakin akan semakin lama semakin baik lah, semakin necessary, maksudnya semakin menyenangkan ya, semakin menyenangkan. Ada banyak perubahan lah yang menyenangkan. Karena ya hidup ini banyak ya, banyak hal yang perlu kita gali, yang perlu kita perjuangkan, bukan hanya dia. Sekalipun ini pasangan ya. Namanya jodoh itu Tuhan yang atur. Seperti apapun kita mempertahankan atau memperjuangkan, kalau memang bukan jodohnya, karena jodoh di tangan Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh kita? Ya tetap berjuang, tetap gitu ya. Tapi tetap decisionnya itu di Tuhan. Multifaceted. There are many layers and dimension to the situation or person you are asking about. Jadi gini, mungkin ini hanya bacaan tarot ya teman-teman ya, tidak bisa fix 100% ya. 100% harus dipercaya, enggak, karena di sini ya there are many layers and dimension ya. Di situasi ini, hubungan bersama dia atau dia ya. Ini orang yang kalian tanyakan ini atau yang kalian pikirkan ini banyak hal ya, mungkin banyak alasan yang mungkin tidak terbaca di sini menyebabkan dia bagaimana atau mungkin berbeda situasi, karena sekali lagi ini general. Di sini saya tegaskan lagi, there are many layers and dimension to the situation or person you are asking about. Jadi di sini orang yang kalian pikirkan itu mungkin punya alasan lain ya, atau mungkin banyak hal lain yang tidak terbaca di sini, sehingga mungkin kalian tetap nggak bisa ngerti apa sih mau dia atau apa sih alasan dia. Mungkin ada hal lain selain ini yang mungkin tidak terbaca, karena ini juga general ya, general, umum sekali. Jadi sekali lagi, kalau yang mau personal reading itu untuk kalian sendiri, dibaca untuk kalian sendiri, bisa tanya jawab langsung, karena pembacaan di saya itu ini ya, dengan video call, interaksi langsung seperti ini, sehingga kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan, bukan voice note, bukan chatting, bukan, video call langsung. Itu berbayar semuanya ya, berbayar berapa? 15 menit itu 100.000 ya, maksimal 30 menit. Caranya langsung kontak Bunda. Kontaknya di mana? Enggak kontak saya, kontak Tia itu admin saya. Nomornya ada di bawah video ini, di deskripsinya, di judulnya, di bawahnya judul, di situ ya. Kontak sama Tia, nanti aturan-aturan gimananya dengan Tia ya, saya tinggal membacakan kalau sudah jadwalnya keluar. Seperti itu. Ikuti saja aturan yang diberikan Mbak Tia. Kalau diberikan aturan ya, form dan sebagainya, dibaca ya. Jangan hanya oh ya gitu aja tapi nggak ngerti ternyata. Bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Di sini kalian disuruh melindungi hati kalian ya, terutama terkait dengan kisah ini ya, karena sayangi hati kalian. Bless your heart. Kalian harus melindungi, menghargai jiwa kalian, perasaan kalian. Karena jangan berharap dia yang melindungi. Lah ngapain wong itu hati kalian, jiwa kalian ya kalian sendiri. Kalau memang tidak menyenangkan, kalau tidak bisa membuat bahagia, menyusahkan, ya kalian harus menyembuhkan sendiri. Walaupun itu sakitnya karena dia ya. Karena tidak ada aturan ya, apalagi aturan tertulis. Siapa yang telah menyakiti hati orang lain harus berkewajiban untuk menyembuhkannya gitu ya. Nggak ada. Jadi kita harus menyembuhkan sendiri. Oke? Dan di sini banyak kartu spiritual, artinya di sini disuruh jiwanya itu dikembangkan, dibina, ya dikelola dengan baik. Caranya
Jangan jauh-jauh sama aturannya agama. Jangan jauh-jauh sama penciptanya, itu aja sih. Itu konsep dasar lah. Konsep dasar. Dalam setiap sisi kehidupan. Gak hanya dalam hubungan ini saja. Oke? Sudah jelas ya teman-teman ya. Sudah terbaca semuanya. Saya kira ini sangat detail. Kalau kalian yang suka dengan bacaan saya, yang sudah nyimak dari awal hingga akhir, ya, yang mengikuti saya tadi ya, jangan lupa disimak dari awal hingga akhir. Nah ini, supaya bisa tahu lengkap, supaya tidak silih pihim. Kalau yang suka, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Ya, terima kasih yang sudah subscribe saya, sudah support saya, mengapresiasi saya, semoga berkah untuk kalian. Jangan lupa ditulis komen-komen ya, kalian bebas berkomentar, mungkin mengomentari satu sama lain juga boleh. Orang yang positif itu dimulai dengan komentar yang positif ya. Di situ terlihat siapa diri kalian. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga hidup kalian membahagiakan. Amin. Bye-bye.